Ika Zuli Widyastuti, mahasiswa program PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Di tangan kanan saya ini adalah surat keterangan lulus perkuliahan PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Di tangan kiri saya ini adalah formulir pendaftaran UKM PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Berikut ini adalah video praktek pembelajaran mungkin saya di Sekolah MA Ma'arif 7 Banjaranyar, Paciran, Lamongan pada mata pelajaran keterampilan tata busana dengan tema desain busana, subtema unsur-unsur desain. KD mendeskripsikan unsur-unsur desain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu absen dulu ya. Kira-kira hari ini ada yang nggak masuk anak-anak? Ada, Bu. Siapa coba yang nggak masuk? Siti Afiatur Rahma, Bu. Siti Afiatur Rahma. Kemudian siapa lagi? Vicky Mawadati. Vicky Mawadati. Kenapa Vicky nggak masuk nak? Izin sakit, Bu. Oh, sakit ya. Kita doakan ya teman kita yang sakit, semoga lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan kita untuk belajar bersama-sama di kelas. Amin. Ada lagi yang nggak masuk? Ada. Siapa lagi? Sarah Indah. Sarah Indah, kenapa nak? Sakit. Oh, sakit juga. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa berjalan dengan lancar. Kita baca Al-Fatihah bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Sudah siap menerima pembelajaran kita hari ini? Siap. Siap. Kalau sudah siap, biar kalian makin semangat, coba Ibu minta semuanya berdiri. Ya. Kita berdiri sejenak. Kita akan bernyanyi lagu nasional. Supaya apa?
Ada yang masih ingat desain busana itu apa? Rancangan. Rancangan. Ada yang lain? Ya. Ya, gambaran untuk menciptakan busana. Itu desain busana. Jadi desain busana adalah rancangan dan gambaran ketika kalian ingin membuat sebuah busana. Kemarin desain busana itu ada berapa macam? Masih ingat gak? Ya, ada dua. Apa saja kedua itu? Desain struktural dan hiasan. Desain struktural dan desain hiasan. Baik, berarti masih ingat semua ya apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Pertemuan hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur yang terdapat di desain. Inilah yang akan kita pelajari hari ini, yaitu terkait unsur-unsur desain. Sebelum kita belajar unsur-unsur desain, saya akan jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah nanti kalian melihat PowerPoint, kemudian kalian baca materi, bawa buku ajar semuanya ya. Oke. Nanti di situ bisa dilihat ya, sambil nanti dijelaskan juga. Nah, setelah kalian lihat PPT, belajar materi, nanti kalian bisa menjelaskan unsur-unsur desain dengan benar. Saya minta ya, coba kalian amati kira-kira di gambar tersebut ada komponen apa saja yang yang kalian lihat di gambar? Ya, warna. Oke. Ada yang lain? Garis. Kemudian yang lingkaran. Ya, baik. Bisa dilihat di gambar ini. Dari gambar ini yang bisa kalian lihat apa saja? Yang pertama ada Warna. iya, jadi komponen pada gambar. Nah, yang pertama ada warna, kemudian ada bentuk. Di sini kalian lihat bentuk apa? Tadi di gambar yang satu ini tadi. Lingkaran ya. Kemudian ada garis. Komponen pada gambar inilah yang disebut unsur-unsur desain. Ibu ada materi terkait unsur-unsur desain. Silakan nanti diamati dan sambil saya terangkan. Nanti kita belajar unsur-unsur desain itu apa saja dan sebagainya. Suatu gambar desain ketika melalui suatu proses berupa totalitas berpikir yang memadukan ilmu seni rupa dengan unsur-unsur lain yang berbeda. Unsur desain merupakan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk mewujudkan desain sehingga orang lain dapat membaca desain tersebut. Maksud unsur di sini adalah unsur-unsur yang dapat dilihat atau sering disebut dengan unsur visual. Melalui unsur visual inilah seorang perancang dapat mewujudkan rancangan. Unsur-unsur desain ada terdiri dari garis, arah, bentuk, ukuran, tekstur, kayu, dan warna. Ya, jadi di sini unsur-unsur desain itu ada 7 macam. Yang pertama ada garis, kemudian ada arah, ada warna, ada bentuk, ada value, ada tekstur, dan juga ada ukuran. Yang pertama ada unsur garis. Dalam desain busana ya, garis itu berfungsi yang pertama adalah untuk membatasi bentuk struktur atau siluet. Jadi nanti di busana itu ada berbagai macam siluet. Siluet itu dilihat dari bentuk pakaiannya. Ada pakaian itu ya yang bagian atasnya kecil, kemudian dari bawah ke bawahnya melebar. Itu salah satu contoh dari siluet. Yang atasnya kecil, bawahnya lebar, itu termasuk siluet A. Jadi ada siluet A, kemudian ada siluet I, ada H, kemudian ada Y. Kalau Y, kira-kira kalau dilihat dari bentuk Y seperti apa bentuknya? Yang atas lebar, yang bawah kecil. Oke, itu dari siluet. Kemudian
bagian-bagian pakaian untuk menentukan model pakaian. Ada namanya ukuran, ya. Jadi ukuran merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi desain pakaian. Jadi misalkan sebelahnya itu ada gambar anak kecil, tasnya besar. Nah, ini tidak proporsional. Jadi di sini di desain ini kita belajar gimana cara membuat sebuah pakaian atau membuat rancangan busana ke bentuk yang proporsional. Oke, untuk unsur selanjutnya ada unsur value. Value di sini adalah gelap, terang, dan warna. Jadi ada gradasi warna antara warna yang gelap kemudian ke warna-warna yang sampai ke terang. Tekstur itu merupakan bentuk permukaan dari suatu benda. Dalam desain busana atau dalam bidang busana, tekstur ini nanti masuk ke dalam pemilihan kain. Jadi berdasarkan visualnya, tekstur ini ada yang kusam, kemudian tembus panjang atau transparan, kemudian ada lagi jarang atau rapat, polos atau bermotif. Kalau dilihat dari sentuhannya, ya disentuh, ada kain itu ketika disentuh lembut, ya, ada yang kasar, ada yang tebal, kemudian ada yang berbulu. Pernah kalian lihat atau kalian pegang kain yang berbulu? Contohnya kain apa? Boneka, dan sebagainya. Ini ada di tekstur. Di gambar yang pertama, ini contoh dari tekstur kaku, ya. Tekstur kaku. Jadi ketika kalian lihat gambarnya itu sudah terlihat menggambarkan bahwa kain yang dipakai di gambar yang pertama ini memiliki tekstur yang kaku. Yang kedua ada tekstur kasar. Kemudian ada lagi tekstur transparan. Yang ketiga tekstur berkilau. Kira-kira kain apa yang memiliki tekstur berkilau? Satin, ya benar. Kemudian yang terakhir ini tadi ada tekstur berbulu. Unsur yang terakhir yaitu unsur warna. Di warna ini nanti kita akan belajar banyak sekali warna. Ada warna dasar. Warna dasar tadi apa saja? Merah, kuning, biru. Ya. Kemudian nanti ada warna-warna soft atau warna-warna lembut. Contohnya apa warna lembut? Peach. Kemudian pink, ya, dusty pink. Ada juga warna-warna yang kontras. Misalnya nanti ada perpaduan warna orange dan warna kuning. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Ada setelah ini, ya. Saya minta kalian membentuk kelompok. Satu kelompoknya 4 sampai 5 orang. Kita akan berdiskusi terkait unsur-unsur desain. Oke, berarti saya tentukan ya. Di sini kelompok 1, kemudian kelompok 2, sebelah sini nanti. Selanjutnya Ibu akan membagikan LKPD untuk bahan kalian diskusi. Di sini nanti sudah ada petunjuknya, cara kalian nanti diskusi seperti apa. Di bagian belakang itu nanti ada gambar yang akan kalian diskusikan. Sudah dapat semuanya? Sudah. Ya, kalian bisa lihat di bagian belakang itu ada 2 gambar. Apa saja unsur desain yang terdapat pada gambar tersebut? Pak, jangan lupa tulis dulu nama kelompoknya siapa saja. Kemudian nomor gambarnya tadi di atas itu sudah ada nomornya. Dapat nomor berapa? Hasil diskusinya seperti apa? Paham? Dan silakan dikerjakan.
Kelompok 1 ada kesulitan? Tidak. Ya. Jangan lupa nanti nomornya ini ya yang kedua. Nanti silakan dianalisis. Oh, sudah yang pertama ya, tinggal gambar yang ada kesulitan? Tidak. Oke, silakan dilanjutkan. Ada kesulitan kelompok tiga? Kayak gini. Kecilan. Sudah selesai semuanya diskusinya, anak-anak? Sudah. Kalau sudah siap presentasi? Siap. Oke, kelompok pertama dulu ya yang presentasi. Kelompok 1 silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan desainer baju dari gambar 1 dan 2. Dari gambar 1 ada unsur-unsur desain, bentuk, tekstur, dan warna. Dalam bentuk terdapat bentuk busana atau siluet Y. Tekstur, jenis kain, misal jenis kain yang dipakai di bagian lengan transparan dan berkilau. Pada warna menggunakan warna hitam dan putih. Pada gambar nomor 2, bentuknya terdapat garis hias pada busana dan teksturnya atau jenis kain yang dipakai kasar dan transparan, serta warnanya menggunakan warna gas pink. Ada yang dipertanyakan? Saya. Mengapa pada gambar 1 disebut dengan siluet Y? Karena membentuk huruf Y. Bagian atas lebar pada bagian bahu, bagian bawah kecil atau meruncing. Ada yang ditanyakan lagi untuk kelompok 1 ini, anak-anak? Tidak. Ya, sudah cukup ya. Lanjut ke kelompok 2 ya. Silakan maju ke depan kelompok 2 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan unsur-unsur desain yang terdapat pada gambar nomor 3 dan 4. Pada nomor 3 terdapat unsur garis yang terletak pada motif kain. Terus ada unsur bentuk terletak pada kain di bagian gerak dan bawah lengan berbentuk hiasan dekoratif. Ada unsur warna pada celana, terdapat warna oranye atau kuning. Pada baju terdapat perpaduan warna coklat dan terletak pada motif kain. Yang kedua, unsur bentuk terletak pada bagian kerah dan pinggang. Roknya membentuk hiasan batik. Pada desain warna, pada baju berwarna marun, pada rok percampuran antara warna ungu, coklat, biru, dan kuning. Pada siluet, bentuk busananya membentuk huruf A. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3 ya. Silakan maju ke depan untuk kelompok 3 perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1. Bentuk. Gambar ini berbentuk siluet H. 2. Garis. 3. Warna. Gambar ini memiliki warna netral dan dasar. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dari kelompok lain? Saya Bu. Ya, kelompok 1. Warna yang ada pada gambar nomor 5 itu termasuk warna apa? Nomor 5 ini ada warna, dan warnanya itu warna soft dan netral. Warna soft yaitu gradasi coklat muda yang terdapat pada outer, dan warna netral yaitu abu-abu dan putih yang terdapat pada celana dan kaosnya. Ya. Kelompok yang terakhir ya, di kelompok 5 silakan perwakilannya untuk maju ke depan. Untuk siluet A, bentuk motif lubang yang terdapat pada busana, bentuk lengan, garis leher. Tekstur kain kaku, kasar, dan berkilau. Warna gold dan kecoklatan. Pada gambar nomor 10, bentuk siluet B. Unsur bentuk, contohnya di bagian badan terdapat motif bunga. Tekstur transparan, tipis dan berkilau. Warna putih dan gold. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya untuk kelompok 5? Saya Bu. Ya, kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 5, silakan. Pada gambar nomor 10 jenis kain apa yang memiliki tekstur berkilau? Contoh kain yang terdapat tekstur berkilau, contohnya kain satin dan darjes. Salah satu jenis kain yang berkilau. Ada lagi yang bertanya untuk kelompok 5? Tidak. Kalau tidak ada, kelompok 5 boleh diakhiri, boleh kembali ke kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sudah presentasi ke depan ya. Nah, dari hasil diskusi ini, kira-kira ketika diskusi tadi ada kesulitan enggak? Tidak. Jadi tidak ada ya. Jadi kalian sudah paham ya apa saja unsur desain yang terdapat pada masing-masing gambar yang ada di kelompok. Tadi masing-masing kelompok memiliki gambar yang berbeda-beda. Dari gambar berbeda-beda itu kalian bisa tahu kira-kira unsur-unsur desain apa saja yang ada di masing-masing gambar tersebut. Ya, hari ini dapat kita evaluasi ya, dari masing-masing kelompok sudah bagus ketika memaparkan pendapatnya atau hasil diskusinya. Cuma ada beberapa tadi ya pemaparannya yang kurang lengkap. Jadi nanti bisa dilengkapi sebelum LKPU-nya dikumpulkan ke saya. Ya? Ya. Dari hasil diskusi ini dapat kita simpulkan ya bahwa dalam gambar ada komponen apa saja? Ya, unsur desain. Ya, unsur desain. Jadi di gambar itu pasti dalam satu gambar itu terdiri dari beberapa komponen dari unsur desain. Ada lagi yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita hari ini? Saya Bu. Ya. Ternyata dalam satu gambar terdapat beberapa unsur desain. Ya benar, jadi memang Mbak, jadi di dalam satu gambar itu pasti lebih dari satu unsur desain. Ada warna, kemudian garis itu bisa tadi terletak. Ada nggak tadi garis yang terletak pada motif? Ada. Kelompok berapa yang unsur garisnya terdapat di motif? 3. Kelompok 3, kelompok 2 ya tadi ada di motif. Kemudian ada unsur desain itu yang terletak pada bentuk busananya. Misalnya ada di bentuk kerah, kemudian ada di bentuk lengan dan sebagainya.
Mungkin ada yang bisa jawab, coba. Di layar ada 3 contoh motif yang berasal dari unsur apa ini? Garis. Di sini ada macam-macam dari unsur garis. Ada unsur garis yang garisnya lebar, ada yang besar kecil, ada yang kecil kecil. Nah, kira-kira dari 3 motif ini ada motif A, B, C, mana yang cocok digunakan untuk orang yang memiliki badan berisi? C. C. Ada yang tahu alasannya kenapa? Saya Bu, Oh ya, silakan. menyamarkan bentuk tubuhnya. Ya, benar. Ya, untuk pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa kita sudah belajar terkait unsur-unsur desain. Di unsur-unsur desain itu ada 7 macamnya, apa saja? Garis, bentuk, warna, tekstur, ya, oke. Sekarang coba ke tekstur. Tekstur nanti ketika didesain busana itu masuk ke mana? Tekstur yang dilihat kalau di busana masuk ke kain. Ya. Kain kita bisa jumpai begitu banyak kain ya. Teksturnya ada yang teksturnya licin, ada berkilau, ada yang kasar dan sebagainya. Kalau ke bentuk masuk ke mana? Bisa nggak bentuk masuk ke motif? Bisa. Contohnya apa? Motif apa? Bunga, ya. Jadi bentuk tadi ada macam-macam. Ada bentuk natural, ada dekoratif, ada abstrak, ada geometris. Kalau bentuk bunga kira-kira masuk ke mana? Naturalis. Oke. Kalau batik? Dekoratif. Oke. Sudah paham semua ya untuk pembelajaran kita hari ini? Paham. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, ya, untuk minggu depan kita akan masuk ke materi prinsip-prinsip desain. Kalau hari ini kita belajar komponen yang ada dalam satu desain, ada namanya unsur desain. Nah, besok kita belajar ke prinsip-prinsip desain. Ya, silakan nanti bahan ajarnya di rumah bisa dibuka, dipelajari dulu. Minggu depan kita lanjutkan pembelajaran kita. Jadi untuk pembelajaran hari ini ya kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah.